Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah asbi Allah tawakkaltu ala Allah wa tasamtu billahi fa watu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ulik wal khatim lima sabaqa wa nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa ayya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah wa syukurlah wa nikmatillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sampai dengan saat ini marilah kita bersyukur kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat ridho dan inayahnya dan atas segala nikmat yang diberikannya, sampai dengan saat ini, detik ini kita masih diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah dan menjalankan ibadahnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, izinkanlah saya Al-Fakir Eko Sutrisno dan mohon izin Bapak para sepuh, para asatid, para ustaz, para kiai dan para guru, kita sama-sama menyampaikan dan mempelajari ilmu-ilmunya Allah, yang mana secara musalsal diwariskan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya kepada para sahabat, para tabi'in, dan kita juga saat ini sebagai umat akhir zaman. Alhamdulillah kita menerima hidayah Islam, hidayah iman, dan hidayah ihsan dari guru-guru kita. Sebelum kita mulai, mohon izin saya berkenan kita sama-sama membacakan suratul Fatihah kepada guru-guru saya yang nanti kita akan tungkil ilmunya untuk kita sampaikan dan kita bahas bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal alamin. Ya Dzul Jalali wal Ikram. Kami mengucapkan suratul Fatihah. Mohon ya Allah fadilahnya Engkau sampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para nabi, para rasul, para sahabat Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, kepada Sayyidina Syekh Badrul Al-Jani Al-Gaud Al-Qutub radhiyallahu beserta keluarganya, para aulia, para wali syuhada beserta keluarganya, khususnya Sayyidina Ahmad Badawi radhiyallahu anhu, saya Ahmad Rifai, saya Abdul Sajjan Sajili radhiyallahu anhu, saya Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, saya Abu Yazid Al-Bistami radhiyallahu anhu, dan juga kepada Sayyidina Junadi Al-Baghdadi, dan juga kepada Sayyidul Syahada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, dan para seluruh ahli perang Badar, dan kepada guru-guru kami yaitu Al-Imam Bapak Kiai Haji Abdul Latif Kiai Haji Sallallahu Bishirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya kena berdua, iya kan saya nasyaratul mustaqim syara'il ta'ala bil maktub alaihi waladhdallin. Alhamdulillah. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kemarin kita sudah bahas ma'rifatullah ya. Nah, sekarang kita membahas how to achieve, bagaimana kita mencapai ke arah sana. Nah, kita kemarin sudah sepakat kita masuk ke apa bahasan yang namanya membangun jiwa. Mungkin kalau Bapak Ibu yang mungkin belum pernah atau mungkin baru mengikuti kajian ini, ya mungkin nanti dilihat ada rekamannya ya, bagaimana kemarin kita membahas tentang ma'rifatullah atau mengenal Allah. Nah sekarang kita masuk pada tahap yang namanya membangun jiwa. Oke, kemarin kita sudah sepakat ya bahwa hakikat kehidupan ini sebenarnya adalah perjalanan jiwa, di mana perjalanan hidup kita dari mulai alam ruh ya, Arab 172 sampai 173, kemudian masuk ke alam rahim ya, banyak membahas masalah ini di surat Al-Hajj ayat 5, kemudian juga di surat Al-Imran ayat 6 dan sebagainya. Kemudian juga bicara tentang rahim ini adalah rumah pertama bagi
kehidupan seorang anak manusia. Kemudian di alam rahim ini ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan 10 hari, dan rata-rata kaul am adalah 9 bulan 10 hari. Kita hidup di alam rahim, kemudian masuk ke alam fana atau alam dunia, di mana di alam dunia ini adalah mataul gurur. Dan di alam dunia ini, di alam fana ini, kita sekarang yang saat ini masih diberi kesempatan untuk menghirup kehidupan di alam fana ini adalah sekarang kita ini. Kemudian perjalanan berikutnya masuk ke alam barzah atau alam kubur, ya. Ada yang nggak mau masuk alam sana? Atau ada yang memang duluan? Nggak ada yang tahu. Yang jelas siapapun kita, kecil besar muda tua, kita semua akan menuju ke arah sana. Dan itu adalah memang sudah sunatullahnya kita masuk ke alam barzah atau alam penantian. Kemudian dari situ alam barzah kita akan dibangkitkan setelah kita mengalami, tadi disampaikan oleh Pak Imam kita, 2 surat yang sebenarnya merinding banget tuh kalau paham maknanya, itu luar biasa. Kalau kita dalami itu mungkin pingsan kita kalau paham bahwa kita akan mengalami fase di mana disitulah kita tidak lagi menghiraukan apakah itu anak kita, cucu kita, adik kita, orang tua kita, nggak ada. Di yaumil akhir nanti, dari mulai hari kebangkitan, hisab, syirat, dan sampai dengan surga dan neraka. Dan kita meyakini itu sebagai rukun keimanan kita, rukun keimanan, rukun Islam, dan rukun ihsan. Yang namanya rukun wajib ya Pak. Berarti kalau belum pernah memahami, meyakini, dan membuktikan, hati-hati. Apalagi sampai tidak meyakini. Ada loh Pak, sebagian dari kita tidak, nggak ada itu alam barzah, nggak ada itu sisa kubur, nggak ada itu pertanyaan kubur, nggak ada katanya. Banyak, karena mungkin belajarnya sepotong ya. Mudah-mudahan mereka diberi hidayah. Bapak Ibu sekalian, saya akan mencoba membawa pemahaman kita tentang alam ini sekarang ini, saat ini yang sedang kita jalani, kemudian akan kita tapaki nanti, entah siapapun hari ini, wallahu alam. Kita tidak tahu 1 jam lagi siapa yang gilirannya masuk ke alam yang namanya alam barzah. Sebelum masuk alam di situ, kita akan mengalami yang namanya syakratul maut, dan semua kita akan mengalami itu. Dan mudah-mudahan kita semua melewatinya dengan husnul khotimah. Nah, pertanyaan saya gini, di alam kubur itu, ini secara am ya, tentu kita akan ditanyakan oleh siapa malaikatnya? Munkar dan Nakir. Ditanya, biasa kan, man robuka, siapa Tuhanmu, kan itu ya. Kemudian man nabi juga, dan seterusnya. Pertanyaan saya, kalau sekarang ditanya sama bapak ibu, bapak dan ibu bisa jawab nggak? Bisa, pakai akal. Karena disimpan di dalam sini, kita membaca kitab atau dari guru-guru kita atau orang-orang ditalkin gitu, kita hafal. Atau yang sering nalkin mayat pasti hafal itu. Tetapi apakah itu, kalau begitu yang hafal dong yang lolos nanti pertanyaan Munkar Nakir? Kenapa? Ternyata bukan akal yang ditanya, bukan akal. Siapa yang ditanya? Kita. Siapa yang dari unsur dari kita yang ditanya? Ya, ruh atau jiwa kita.
Nah, pertanyaannya, jiwa yang bagaimana yang bisa menjawab bahwa meyakini Allah itu Tuhannya? Yakin Bapak Ibu bisa menjawab itu? Ya, satu saja misalnya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Kalau kembali kita kemarin kajian Ma'rifatullah, apakah benar hidup kita itu sudah iya na'budu wa iya nasta'innya ilallah? Ya, apakah benar kita sudah yakin bahwa semua ritme kehidupan kita menyadari bahwa kita benar-benar melibatkan Allah di dalam kehidupan kita? Karena yang menjawab nanti jiwa, bukan akal kita. Kalau akal kita hafal, manroka, oh iya siapa tuh, oh gampang saya jawab Allah. Kita oh Al-Quran, Nabi oh nama Muhammad, gampang kita hafal, anak kecil pun bisa. Tetapi bukan itu ternyata. Kenapa? Nah, kemudian jiwa yang bisa menjawab pertanyaan itu kualitasnya seperti apa? Oke, mungkin bisa dibantu kita buka surat Al-Fajr, ada surat 89 Pak, ayat 27 sampai 30, mungkin bisa dibantu dibuka ayat surat ke-89. Oh, cepetan. Siapa yang bisa dibantu? Kita sama-sama mengkaji Pak, jangan dari saya, kita sama-sama buka surat ke-89. Sudah ketemu Pak? Ayat 27 sampai 30. Sudah ketemu Pak? Sudah? 27 sampai 30. Monggo silakan Pak. Boleh Pak. Wahai jiwa yang tenang, Yap. kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Hamba. Terus terakhir, dan masuklah dalam Golongan hamba-Hamba. yang ayat terakhir, Ayat terakhir itu ada 30. wadkhul Jannati. dan masuklah ke dalam surga. Nah, pertanyaannya menarik nih. Di sini kualitas jiwa yang apa? Mutmainnah. Nah, apakah kualitas jiwa kita sudah seperti itu? Apakah kita masih mengandung amarah dalam sehari-hari ya? Kita lihat gini, membangun jiwa itu gimana sih caranya? Nah, masuk ke dalam caranya nih. Untuk mencapai mutmain itu gimana caranya? Bapak Ibu tahu cara membangun jiwa itu gimana? Cara membangun jiwa adalah kita harus membiasakan yang namanya perbuatan baik, perbuatan yang mengandung nilai ibadah. Membiasakan sehingga menjadi karakter, menjadi biasa. Ya, yang biasanya mungkin suka kebersihan, membiasakan membersih-bersih di rumah-rumahnya. Yang biasanya mungkin sering beramal, membiasakan sampai pada tingkat dermawan. Yang membiasakan tartil Quran, membiasakan sampai kepada nanti lama-lama menjadi hafiz, sampai menjadi biasa, menjadi cinta. Nah, ini membangun jiwa adalah membiasakan suatu perbuatan baik sehingga menjadi karakter. Nah, ketika pertanyaan di sini ada masuklah ke dalam hamba-hambaku. Hamba itu siapa sih? Balik lagi kemarin yang kita bahas di surat Al-Jariyat ayat 51, surat 51 ayat 56. Sungguhnya Allah ya tidak menciptakan jin. Nah, ada jin di sini dan manusia hanya untuk menjadi ibadah atau mengabdi kepada Allah, menjadi abid.
Kalau bahasanya siapa? Guru saya tuh menjadi kesetnya Allah lah, menjadi pesuruhnya Allah, menjadi budaknya Allah. Mau nggak jadi budaknya Allah? Ya mau lah. Karena kalau sudah menjadi, kalau bahasa saya di pesantren itu orang dalamnya kiai lah, orang dalamnya, orang kepercayaannya. Iya, uang dalam. Nah, itu udah dipercaya kan gitu. Nah, kalau kerennya, coba buka surat Al-Baqarah ayat 30. Kerennya kita tuh, menjadi apa sih ibadat? Tujuannya ibadat itu jadi apa sih arahnya? Surah Al-Baqarah ayat 30. Sudah Pak? Ya. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, jadi kita di sini semua menjadi khalifatullah, wakil Allah di muka bumi. Nah, terhadap itu kita diberi akal dan diberi kebebasan. Tetapi ada konsekuensinya ketika kita diberi kebebasan. Kalau binatang kan enggak. Binatang punya akal enggak? Tidak. Dan diberi kebebasan enggak? Dia cuma begitu, misalnya kalau memang dia makannya rumput. Terus kemudian malaikat, dia mah seperti robot. Sudah sujud sampai yaumil akhir. Tapi manusia yang punya jism dan satu lagi yang tidak punya jism, yaitu jin, itu diberi kemampuan untuk berpikir, diberi kebebasan untuk memilih, ya kan? La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Udah jelas tuh, tidak ada paksaan dalam, sebenarnya bukan gitu. Kalau redaksinya sebenarnya sudah jelas kebenaran itu. Jadi yang namanya dinul Islam itu udah pasti benar. Kebenaran itu pasti mutlak benar. Nah, jadi tapi disalahgunakan oleh orang-orang liberal, orang-orang yang menginginkan kebebasan, bahwa nggak ada paksaan tuh. Enggak, yang nama Islam itu pasti benar. La ilaha illallah pasti benar enggak? Pasti benar. Logika manapun, pikiran akal apapun, sepicik apapun, dia akan nyaman dengan la ilaha illallah. Betul? Mana nyaman? Lebih banyak nyaman mana? Punya bos 5 atau 3 dibanding punya bos 1. Lebih nyaman punya bos 1. Kalau merintah TikTok langsung. Tapi kalau yang 5 perintah pada saat yang bersamaan, bingung nggak? Nyaman nggak di akal kita? Nyaman. Begitulah Al-Quran, begitulah dinul Islam. Karena memang al-haq, benar. Nah, pertanyaannya ketika kita ditanya mar rabbuka, kita sampai pada titik bahwa hanya Allah di dalam kehidupan ini. Sampai pada titik itu enggak? Kalau enggak sampai pada titik itu, ayo kita biasakan untuk melatihnya jiwa kita ini. Libatkan Allah di dalam kehidupan kita. Paling gampang, yang paling simpel apa misalnya? Ketika dalam kehidupan kita melangkah saja, bahkan masuk masjid pun, coba perhatikan bagaimana Islam mengatur supaya orang itu benar-benar ingatnya Allah gitu. Masuk WC ada doanya enggak? Makan ada doanya, pakai baju ada doanya, masuk masjid ada doanya, berkendaraan ada doanya. Luar biasa Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita, benar-benar kita mengkaitkan Allah di dalam setiap tahapan kehidupan dan peristiwa kehidupan kita. Nikah pun ini luar biasa nggak Allah? Luar biasa Allah. Ya harusnya dengan itu ketika kita masuk ke alam barzah lolos.
Pertanyaannya, banyak yang nggak lolos nggak? Banyak yang mengalami siksa kubur, banyak. Dari mana Pak taunya? Banyak kejadian ketika dibongkar kuburannya, tahu-tahu sudah gosong. Coba aja kalau percaya, orang dikubur kira-kira setengah hari bongkar aja. Nah, tergantung amal perbuatannya. Kemudian jangan juga kemudian kita menjadi pesimis. Wah Pak, itu yang ahli Quran jasadnya utuh segala macam. Belum tentu. Banyak zaman sekarang ahli Quran tetapi sudah melacurkan ilmunya. Hati-hati, ya kan? Pertanyaan saya, iblis hafal Quran nggak? Hafal Quran, bahkan dia hafal hadis, orang dia hidup sepanjang zaman. Tetapi apakah berguna buat dia? Tidak. Bahkan ada orang Yahudi sekalipun, orang Yahudi rata-rata itu jangan miri. Yahudi tiap malam tuh rata-rata membaca Quran. Jam 3, jam 2 dia baca Quran. Baca. Dan beberapa ayat dia teliti dan dia yakini, tetapi persoalannya dia tidak beriman. Tapi dia yakin itu benar, lucu kan? Ini benar tapi dia tidak mau masuk Islam. Walaupun ada beberapa yang akhirnya masuk Islam juga. Tetapi karena dia mengandalkan akal, betul. Rata-rata mereka jenius. Dan kalau akalnya benar, dia akan membenarkan Al-Quran sebenarnya. Masalahnya dia tidak masuk ke dalam qalbunya, hanya sebatas di kepalanya saja. Dan banyak yang model gitu, hafal hadis, hafal Quran, mungkin hafal setengah hadis mungkin ya, karena hadis itu kutubus sitas satu saja, Bukhari saja sudah 3.500 yang qati, yang jelas. Kalau lihat asli riwayatannya itu 350.000. Baru Bukhari, belum Muslim, belum Imam Daud, belum Baihaqi, belum Nasai, belum Tirmidzi, belum Tabrani. Nah, ada berapa? 7 dah. Ya kan? Belum Hakim 8. Jangan kemudian Anda sudah hafal Bukhari, Muslim, udah jago kemudian menyalahkan yang tidak. Jangan, hati-hati. Kamu kena nanti ketika man nabiyuka. Kamu akan kena nanti man kitabuka. Kamu akan kena man imamuka. Kenapa? Karena bisa saja di sini didhaifkan, tapi di yang lain disahihkan. Nah, jadi mereka hidup setelah apa? Setelah Imam 4 mazhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal, dan yang lainnya sebenarnya ada banyak, 12 imam, 12 mujahid ya, pengambil keputusan istifat hukum Islam. Tapi yang masyhur ada 4. Nah, ini hidup di zaman tabi'in, Rasul, sahabat, tabi'in. Mereka hidup di zaman tabi'in dan tabi'in. Masih ketemu sahabat-sahabat Rasulullah yang masih hidup, yang mungkin dulu dinamakan ahli supah, yang anak-anak kecil, anak-anak yang umur 10-12 tahun yang main di halaman rumah Rasulullah. Ya, seperti Anas bin Malik ya dan sebagainya, kemudian termasuk para Abu Hurairah dan sebagainya. Jadi beliau-beliau ini masih menangi sahabatnya Kanjeng Nabi, sehingga bisa mensahihkan suatu riwayat. Jadi jangan dibalik. Jangan dibalik nih, hati-hati nih. Ini sekarang banyak terjadi permutarbalikan, kemudian kita seolah-olah langsung belajar ke Quran Sunnah. Ya nggak bisa. Siapa? Kualitas Anda sama Imam Syafi'i lebih hebat mana? Imam Syafi'i umur 7-10 tahun sudah hafal Quran, hafal Al-Muwatta.
Al-Muwatta itu kitabnya Imam Malik, gurunya beliau. Jadi kalau yang benar sebenarnya kalau kita berguru, kita hafal dulu, kita kaji kitabnya, baru kita datang belajar sama dia. Nah, itu saya kadang-kadang kalau berdebat sama orang-orang yang ngeyel, saya tanya, kamu hafal Quran nggak? Hadismu sampai mana? Yang ngeyel ya, yang ngeyel. Karena saya pernah waktu ngumpul waktu itu, mengambil keputusan fatwa cloning, yaitu profesor, waktu itu ada Profesor Amin Suma, ngumpul semua ahli tafsir dan ahli semuanya. Pertanyaan gampang, siapa yang tidak hafal Quran keluar dari sini? Siapa yang tidak hafal Kutubus Sittah keluar dari sini. Kutubus itu 6 kitab hadis besar. Kenapa? Karena nggak mungkin orang cuma hafal sepotong-sepotong dan tidak mengerti memahaminya. Tetapi itu juga bukan jaminan. Karena apa? Mereka para imam itu ternyata membangun jiwanya itu mereka melakukan dulu baru dia menghafal ilmunya. Nah, ini yang kita luput. Kalau kita hafal dulu baru melakukan, mereka enggak, melakukan dulu, praktek dulu. Tuh. Jadi bagaimana supaya kita membangun jiwa sampai ke dengan mutmainnah? Ya kita tengok ke diri kita. Kita nih contoh yang simpel aja. Allah suka nggak orang yang bersih? Suka ya? Suka pada orang-orang yang bersih, berbuat baik. Allah Maha Suci. Allah suka sama orang yang bersih. Pertanyaannya, sedawam apa kita mendawamkan kita tidak batal wudu? Ya itu simpel kecil kan? Oke. Kemudian pernah kita dengar bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Berarti kalau kita enggak di rumah ada pelataran kita yang kotor, misalnya piring kita, istri kita mungkin nggak sempat, ya ibu-ibu ya nggak sempat nyuci piring, kita sebagai suami mau nggak nyuci piring? Loh, harus. Apa? Saya gini, ditanya, ada tamu datang ke rumah saya lagi menjemur pakaian, kemudian saya nyapu halaman dan saya nyuci piring. Mereka heran gitu, ada seorang suami mau melakukan itu. Saya simpel saja, saya tanya, ibu, bapak sudah pernah ke rumah sakit nggak? Nah, sudah kan, lihat orang sakit, kira-kira kalau yang ada yang sakit stroke, sakit itu bisa melakukan perbuatan baik ya secara sempurna? Tidak. Mumpung saya masih sehat dan saya niat memang membiasakan diri saya untuk membentuk karakter bersih, itu saya melakukan ini agar jiwa saya terbangun bahwa emang saya niat betul, ya Allah, saya membangun karakter bersih saya. Saya tidak mengambil hak istri saya misalnya berbakti, nyuci pakaian, ya bersihkan, hingga ketika nanti suatu saat tiba-tiba sampai pada titik di mana ketika kita melihat itu kotor menjadi risih, sudah terbangun nggak jiwanya? Sudah terbiasa. Begitu itulah, karena kita akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita selama di dunia ini, nanti di alam barzah maupun di alam akhirat. Betul nggak Bu? Jadi kita kata di alam barzah, kalau kita ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Allah itu, dan itu sebenarnya bukan sesederhana itu gitu Bapak Ibu sekalian. Karena gini, ketika Anda meyakini Allah sebagai Tuhan, berikrar Allah sebagai Tuhan kita, kemudian berikrar mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah nabinya, utusan Allah, maka derivatifnya, konsekuensi dari turunannya adalah Anda harus taat, patuh, sami'na wa ata'na ghufranaka kepada apa yang sudah diturunkan. Jadi mari kita sama-sama mulai nyicil lah, membiasakan kita melakukan perbuatan. Jadi membentuk jiwa, membangun jiwa adalah membiasakan berbuat baik, taat kepada Allah. Ingat, niatnya bukan karena something ya. Misalnya kita duha, oh saya sholat duha biar kaya, salah nggak? Ya nggak salah sih,
tetapi kayaknya kurang adab deh, karena yang namanya rezeki. Nah ini saya kasih mau tahu. Kemarin kita sudah bahas tuh. Pertanyaan saya, Allah pasti nggak menyediakan rezeki? Kenapa? Kenapa Allah pasti menyediakan rezeki kita? Karena Dia menciptakan kita dan mengizinkan kita hidup di alam dunia. Pasti disediakan fasilitas nggak? Apalagi kita disuruh mengabdi atau ibadah kepada, dikasih nggak fasilitas untuk itu? Ya masuk sholat misalnya telanjang, pasti kan dikasih baju. Untuk baju perlu pakai uang, pakai daun uang, pasti dikasih fasilitas sarana untuk membelinya, yaitu diberi sarana pekerjaan atau apapun bentuknya, kita mendapat penghasilan sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Zakat, haji, semuanya. Puasa pakai puasa juga pas buka minimal aqua kan udah berapa tuh, pasti diberi sarana. Nah pertanyaannya, selama ini kita meragukan nggak? Contoh, banyak orang ketika habis sholat, assalamualaikum, aduh utang saya gimana ya, aduh terus tuh, besok anak saya membayar kuliah, aduh terus tuh. Padahal sesuatu yang sudah pasti apa? Rezeki, jodoh, maut, betul nggak? Kematian, pasti nggak tuh? Pertanyaannya, ngapain kita mikirnya sesuatu yang sudah pasti? Nah, kebanyakan orang, ini koreksi, itu kalau ditanya, Pak mau kemana? Mencari rezeki. Salah atau benar nggak? Mencari. Pertanyaan, kalau mencari bisa dapat, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa dapat. Ini kesalahan niat. Nah, niatnya udah salah tuh. Allah tersinggung tuh, lu ngapain kamu mencari rezeki? Oh, sudah saya sediakan. Emang kamu nggak tahu saya Tuhanmu? Slip kita di situ. Kalau saya enggak, saya menjemput atau mengambil rezeki yang Kau tetapkan sudah. Ya Allah, bismillah, saya menjalankan perintahmu hari ini, menjemput dan mengambil rezeki yang sudah Engkau tetapkan untuk saya. Bukan mencari, udah nggak ketemu pasti nyari, namanya nyari. Mesti ketemu, mesti enggak gitu. Tetapi kalau menjemput, mengambil hak yang sudah ditetapkan oleh Allah, pasti dapatnya. Contoh misalnya, saya diberi tanggung jawab misalnya membina pesantren. Di pesantren itu misalnya ada 1000 orang, maka ada 1000 mulut yang mesti saya kasih untuk makan minumnya. Melalui saya Allah berikan itu misalnya. Nah, berarti kan pasti ditetapkan sama Allah bahwa 1000 santri ini yang sedang menghafal Quran, yang sedang menjalankan perintah Allah untuk menuntut ilmu, thalabul ilmi, pasti mendapat rezeki haknya. Karena apa? Dari Allah. Karena dia sedang menjalankan perintah Allah, mengabdi kepada Allah dalam hal mentolabul ilmi. Nah ini, oke, dipahami ya Bapak Ibu. Ini jadi, kemudian gimana caranya supaya kita di dunia itu enggak gelisah dan tidak merasa resah, sehingga ketika menjalankan pembiasaan itu menjadi enteng. Mau nggak kira-kira Ibu mau tahu caranya, Bapak Ibu? Kalau bahasa kerennya, biar bahagia nih menjalani sesuatu dengan happy, gimana? Ya, oke. Yang pertama, kita harus merasa diri kita itu cuma tamu di sini. Kayak saya nih sekarang nih, ini kan tamu. Misalnya anggap ini lah rumahnya Bapak Ibu. Ini kan bukan milik saya, ini bukan milik saya, ya kan? Kalaupun ini diambil lagi sama Bapak Ibu, saya merasa khawatir nggak? Merasa gelisah nggak? Bukan milik saya, saya tamu, ya kan? Timbulkan rasa bahwa kita ini cuma tamu di sini. Apa? Tamu. Kalau bahasa Jawanya mau mampir ngombe. Ya cuma segitu kehidupan alam fana. Tetapi yang cuma segitu itu akan menjadi
menjadi trigger kita, menjadi landasan kita untuk hidup di alam berikutnya. Kalau alam rahim kita tergantung betul sama ibu bapak, ya kita pernah ibu ya, ibu yang melahirkan ya, ibu ya yang melahirkan ya, masih ibu kan? Di Cina aneh-aneh di zaman umatnya Dajjal. Nah itu sampai kayak gitu tuh, bikin kayak gitu tuh. Nah, naudzubillah min dzalik. Nah, kita yakini bahwa di alam fana ini adalah, alam dunia ini adalah jembatan atau sarana untuk kita hidup di alam berikutnya, sarana kita untuk bekal kita di alam berikutnya. Bapak Ibu pernah ada yang mendaki gunung nggak? Nah, saya dulu pernah beberapa kali, dan mungkin sekarang masih, alhamdulillah masih terus, saya masih naik gunung. Ya, insya Allah, tapi lagi ditutup Pak. Makanya sudah saya memang ke Semeru. Kenapa? Begitu di atas puncak itu kita benar-benar, ya kalau bahasanya itu tadabur alam. Kita benar-benar kecil Pak. Jadi saya suka mancing di tengah laut, suka naik gunung. Kenapa? Di situ saya mendapat rasa bahwa saya hanya bergantung sama. Nah, itu menumbuhkan rasa itu. Saya sengaja untuk menumbuhkan rasa itu, saya coba apa sih gitu ya. Dan yang paling sering tuh kalau seneng, saya pas lagi, mungkin Bapak Ibu yang sering berpergian, kalau pas take off sama landing, bergantungnya banget nggak tuh? Banget Pak itu. Wah itu bener Jan, bener. Sampai sekarang pun sudah, saya nggak kehitung lah, naik pesawat itu masih tetap ya Allah. Nah, tetapi karena kita umat muslim punya Allah, itu insya Allah, dan itu tenang. Bayangkan kalau yang lain, wah sudah teriak-teriak kan, tapi kita enggak, Allah yang punya urusan. Nah, rasa bergantung sama Allah kita pupuk. Kenapa? Ini nanti kita ditanya nih, bukan akal yang jawab, jiwa kita. Jiwa yang seperti apa kualitasnya? Jiwa yang mutmainnah. Nah, kita tingkatkan sampai kepada rodiyah dan mardiyah, sampai kepada ridho Allah. Kalau sudah ridho Allah, wis tenang wis. Jangan sampai kita turun nih dari mutmainnah, turun dari mulhina, ya, kemudian menjadi amarah, sampai kepada mungkin akhirnya degradasinya sampai sumum bumun umum fahum layar jiun. Nauzubillah min dzalik. Karena memang hidup itu cuma itu. Ini sumum bumun, ini mutmainnah, ini udah pasti tadi surga, dan menjadi hamba. Pangkatnya hamba, bukan muslim lagi, hamba. Nih kalau bahasa keren, ini orang saya nih, iki wongku. Ini orang saya. Kalau Israel punya anak kan pimpinan, ini orang-orang saya nih Pak. Kalau kata Allah, ini hambaku. Keren nggak tuh? Keren, jabatan tertinggi tuh. Hamba tuh, muslim, iya muslim, syahadat, mumin iya, level naik loh, hamba. Maka kita harus mendisiplinkan jiwa kita. Contoh penglihatan. Pertanyaan saya, Bapak ngeliat wanita semok sama wanita yang kurang semok gimana? Benar, kita harus jujur. Nah, melihat tetangga kita yang kurang cantik sama yang cantik, melihat uang 1 triliun sama pilih Allah, pilih mana? Nih, duit 1 triliun nih Pak, 1 triliun, tapi Anda cuma bilang iya gitu aja, bahwa itu benar terjadi, bersaksi palsu misalnya. Karena kan tuh nggak ada konsekuensinya, bersaksi palsu diatur semua di pengadilan, tapi upahnya 1 triliun. Pilih mana? Pilih Allah atau 1 triliun? Belum tentu Pak, 1 triliun. Kalau 1 miliar masih kecil, yang 1 triliun waduh. Mau ada rekeningnya sampai 900 miliar kok. Berat Pak godaannya itu. Saya ngalami.
tawari dari mulai 1 miliar sampai 10 miliar jadi bantu seseorang. Enggak, saya milih Allah. Istri saya tahu, saya bilang istri saya gini, kalau kamu pilih itu selesai kita berdua katanya. Saya nggak mau. Iya benar, istri saya nggak mau hidup sama orang yang dilaknat Allah. Saya pernah diminta menjadi saksi palsu, Pak. Iya, di tingkat kita hak ya hak. Saya 2002 saya staf di Istana Negara, stafnya Bu Mega. Terpisah karena salah satu kasus namanya Indosat. Itu saya pilih hak ya hak, batil ya batil. Lebih baik pilih Allah gitu, hidup di pojokan. Nah dari situ akhirnya Allah bimbing saya ketemu guru saya yang sekarang, memahami perjalanan permainan kehidupan ini. Mungkin itu hadiah dari Allah ya, sehingga saya bisa ketemu guru yang sejati, guru yang benar-benar menunjukkan ternyata hidup tuh seperti ini gitu loh. Dan sehingga saya hafal sekian ini ngapain kalau ternyata nggak ada gunanya, cuma hafal doang gitu kalau nggak diwujudkan. Nah itu saya kira kesimpulannya, untuk membentuk jiwa kita harus membiasakan suatu perbuatan baik menjadi biasa, kemudian menjadi karakter. Yang pertama, libatkan Allah. Kalau kita mau bisa lolos dari man rabbuka, maka harus kita libatkan Allah di dalam setiap detik kehidupan kita. Bapak pernah sadar nggak napas ini bergantung sama Allah? Itu kan goib Pak segala loh. Kamu pikir kamu bisa melihat goib? Nggak usah ngeliat goib. Bisa nggak kita ngeliat kuping kita? Kuping kita ngeliat langsung bisa? Kuping. Kalau ada cermin itu ada alat dibantu. Tapi kita bisa nggak melihat langsung kuping kita? Enggak. Oke, kuping mungkin kelihatan. Jantung kita bisa ngeliat jantung kita, tapi kita rasakan nggak itu hadir? Kuping kita rasakan, bisa mendengar nggak? Itulah keberadaan Allah di situ. Seperti kita bahas kan, kemanapun kita menghadap di situ ada wajah Allah. Jangan wajah Allah dibayangin wajah Allah, waduh sesat lagi tuh, menjisimkan Allah, mensifatkan Allah dalam manusia sesuai dengan sifat manusia, itu salah itu. Jangan ikuti kepercayaan model gitu, tauhid yang begitu gugur tuh, kena tuh rukun imannya tuh. Allah itu bertempat tinggal. Kalau bertempat tinggal itu di sini gimana? Nah, ngajinya harus lebih paham lagi. Allah itu wajib, tangan Allah ini kacau sekarang. Nah, hati-hati ya. Jadi hati-hati kita jangan sampai mensifati Allah dengan sifat manusia. Nah, jadi tapi begitu kita merasakan kuping ini ciptaan Allah, kemudian kupingnya kita tidak bisa melihat kuping kita, tapi kita bisa mendengar. Berarti kita harus banyak lebih mendengar daripada kita melihat dan kita bicara. Itu dipahami gitu. Jantung, kita nggak bisa ngeliat jantung kan, tapi kita merasakan manfaatnya. Ya kita beramal itu seperti jantung itu loh, nggak kelihatan tapi terasa. Namanya apa? Ikhlas. Itu pembiasaan sifat-sifat itu yang hingga menjadi karakter, sehingga menjadi mutmainnah, jiwa yang tenang. Logika aja lah, orang tenang dan tidak tenang kalau ditanya tuh lebih cepat jawab yang tenang apa yang tidak tenang? Itu orang kalau nggak tenang jawab salah pasti gitu kan? Itu paham itu kita. Iya. Ya, ini bukan akal ya, nanti ditanya jiwa kita. Dan ingat, hakikat hidup ini adalah perjalanan jiwa, sehingga sampai kepada titik nanti kita akan dihisab. Nanti kita akan buka lagi bagaimana nanti kita dihisab bisa ringan. Ada triknya. Iya, Allah itu luar biasa. Nabi Muhammad itu dia tahu hidup ini luar biasa. Godaan ada iblis yang juga jago gitu menggoda manusia. Juga profesor kita TK. Menggoda anak TK kan gampang supaya nggak belajar, kasih mainan. Lupa nggak? Lupa profesornya. Nanti kita tahu kita cara mengolah. Gimana sih kita mengelola
tadi godaan setan. Mengelola godaan setan piye itu? Loh iya, sudah nanti kita tahu bahwa banyak sekali jebakan-jebakannya. Oke, saya kira itu, nanti silakan tanya jawab. Monggo silakan kalau ada yang mau bertanya sebelum kita akhiri. Saya mohon izin. Alhamdulillah. Yap. Kualitas hamba itu kualitas manusia yang paling tinggi. Seperti Allah menjalankan atau mensyariatkan hamba ya, hamba ini Nabi Muhammad. Apakah ada kualitas orang yang disebut hamba selain Nabi Muhammad itu pada yang lain? Makasih Ustaz. Oke, baik. Ada lagi? Oke, silakan. Bapak. Silakan bertanya. Oke. Iya, Fadal. Boleh nggak kita waktu kita menganggap pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kalau berdoa untuk kita hamba selalu ada yang mengatakan saya aku memang itu yang mana? Oke. Itu aja. Baik. Nah, bagus. Sebenarnya related ini, pertanyaannya related. Jadi kita harus membiasakan diri, benar. Anda benar. Untuk menjadi hamba harus membiasakan diri kita selalu bersikap seperti hamba. Tadi bertutur, ya Allah hamba. Jadi itu membangun. Itu salah satunya bertutur. Kita ini benar-benar hamba. Nah, pertanyaannya, hamba itu Nabi Muhammad, hamba itu amma sifatnya kan, kalau katanya itu adalah sifatnya umum, artinya hamba itu orangnya Allah atau aparatnya Allah atau khalifatullah, wakilnya Allah di muka bumi. Pertanyaannya, kita sudah seperti itu enggak? Gitu. Nah, kalau Nabi Muhammad tinggi lah, itu setinggi-tingginya manusia itu Nabi Muhammad SAW. Ya, ada Nabi Ulul Azmi, itu level Nabi ya. Ada yang ya Nabi biasa, kayak Nabi siapa? Nabi yang biasa. Pernah dengar David and Goliath? Ada pernah Samson itu Nabi itu. Samun sebenarnya nama aslinya, Nabi Samun. Itu loh yang peristiwa Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW menyampaikan tentang Samun ini, Nabi Samun ini yang beribadah luar biasa, kalah gitu ibadahnya, dan punya kekuatan luar biasa pada zaman beliau ya. Nah, jadi ada level-level Nabi, ada tingkat-tingkat orang. Tadi muslim, mukmin, ya kan, muttaqin, ya udah kan. Nah, sampai kepada itu level-levelnya. Tetapi sebenarnya yang paling tinggi adalah abid. Kita semua hamba, calon hamba. Maka biasakan kita, sikap kita tadi boleh. Itu membiasakan bahwa kita sadar. Nah, sehingga kita bisa bawah sadar kita itu mengarah ke sana gitu, Pak. Nah, sikapnya hamba contohnya seperti Nabi Muhammad gitu loh, Pak. Nabi Muhammad gimana sih di keluarganya? Pertanyaannya, Nabi Muhammad pernah nggak marahin perkata kasar kepada istrinya? Kita pernah. Kalau pernah, kita bertobat, datang, wahai istriku, saya minta maaf pernah berkata kasar, pernah menjailimu. Oh iya, harus itu, Pak. Karena berat begitu nanti di alam sana diputar ulang kaset kita, terus istri kita, saya nuntut tuh, saya pernah dikasari sama, repot urusannya, bisa jadi musuh kita di yaumil hisab nanti. Kalau saya enggak, membiasakan setiap habis sholat fardu pulang, biasanya istri saya duluan, dia minta maaf dan saya juga minta maaf. Jadi jangan nunggu lebaran, Pak. Tiap saat kita, kenapa kita nggak tahu kesalahan, kadang-kadang kita mendiamkan, dia tersinggung, betul nggak? Atau istri kita diam, kita jadi tersinggung, kita nggak tahu. Maka membiasakan tadi bersikap seperti hamba. Nabi Muhammad SAW selalu lembut nggak sama anak kecil? Lembut kan? Bahkan dia mencium cucunya. Kita pernah nggak mencium anak kita setiap mau tidur dia?
cium keningnya, dielus. Bahkan ilmu psikologi modern menyarankan mensugesti anak itu pada saat dia sedang tidur, disugesti tentang kebaikan, karena bawah sadarnya akan merekam. Jadi gini, manusia itu tidak pernah istirahat sebenarnya aslinya, karena ruh atau jiwa itu tetap dia, walaupun kita tidur dia tetap melek, tetap dia nggak, karena dia memang luar biasa ini perangkatnya yang diberikan Allah terhadap internal dalaman jeroan diri kita ini luar biasa. Allah luar biasa, masya Allah, ya Allah, aduh, ya Allah luar biasa baik sama kita. Itu tetap terekam, Pak. Jadi kalau kita mensugesti anak kita pada saat kondisi tidur, dia terekam tuh, dan itu akan meriwayat ketika dia sehari-hari dia. Itu luar biasa itu. Nah, itu pembiasaan. Nah, kalau di dalam Islam, biasakanlah menyampaikan perkataan yang baik, ya kan? Kalau nggak bisa ya lebih baik diam. Itu kan sesuatu yang karakternya dibentuk loh. Kenapa? Ketika kita melakukan itu, sebelum kita ngomong kita mikir dulu, ini baik apa enggak. Membiasakan itu Pak. Jadi insya Allah kita sampai ke sana, asal kita prosesnya kita jalanin. Tadi kayak Bapak, saya langsung aja, itu benar. Jadi kita hamba itu benar-benar rasa ya, kita membuat rasa kita di hadapan Allah tuh benar-benar kita keset betul-betul budak gitu itu, dan itu kita jalani keseharian loh, betul nggak? Nah, itu contoh sikap hamba itu boleh nggak sombong? Enggak, tamu mau sombong, ini tamu kita mau sombong ngapain? Tuan rumahnya siapa? Apa yang disombongin dari kita? Kemana-mana kita bawa najis, betul nggak? Kuping kita, hidung kita, perut kita bawa najis. Kemana-mana bawa najis gitu. Darah kita najis nggak? Darah yang nggak najis apa? Perempuan, laki-laki nih yang tidak najis. Sperma kita, sperma najis nggak? Enggak. Biasa nggak? Pertanyaannya, kita sama anjing lebih baik mana? Ayo. Loh, anjing dia terima dibentuk sama Allah jadi makhluk yang namanya anjing, yang liurnya haram, dagingnya haram, tetapi dia bertasbih terus setiap saat. Nyamuk yang diciptakan Allah harus ngisep darah makannya, tapi dia bertasbih kepada Allah setiap saat. Kita boro-boro paling kalau pas tahajud. Biasakan, Pak, hidupkan hati kita, jiwa kita, bahwa apapun yang kita lihat itu menimbulkan rasa cinta dan kepada Allah dan Rasulnya. Terserah Bapak Ibu membentuknya di dalam apakah bertasbih, bertakbir, mangga silakan. Jangan kalah sama anjing itu. Anjing itu punya sense itu, kalau ada makhluk yang namanya jin yang jahat, dia pasti bereaksi. Coba itu. Jadi Abu Yazid Al-Bistami pernah diberi Allah untuk memahami bahasa binatang. Begitu lewat, dia menghindar anjing, takut jubahnya terkena najis. Apa kata anjing? Hai Bustami, apalah saya, katanya, saya cuma makhluk Allah yang diciptakan, saya terima. Begitu tawakalnya dia, benar-benar tawakal, benar-benar bergantung sama Allah. Tapi saya tetap bertasbih kepada Allah. Hanya karena kamu, kalau najis aku, kamu bisa cuci dengan tanah, tetapi najis dirimu di dalam hatimu telah merasai apa ya, ngerasani aku ciptaannya Allah. Bagaimana kamu menghapusnya? Coba itu, menghapus najis hati kita gimana Pak? Kita udah dengki sama tetangga kita, kita sudah dengki sama teman kita, sudah kita hasut kepada saudara kita, gimana menghapusnya? Nah, ini Pak, pentingnya membentuk jiwa.
hajar itu. Kenapa? Itu kendaraannya iblis dan setan untuk masuk ke dalam aliran darah kita. Ketika mata kita melihat sesuatu yang nggak benar, disitulah pintu masuknya iblis, dan masuk dia dalam aliran darah kita, mempengaruhi perbuatan kita, pikiran kita. Hati-hati, Pak. Oh, nggak berasa? Iya, Om. Tapi perhatikan ketika Anda mengambil keputusan, endingnya menjadi nilai ibadah atau menjadi berantakan, dekat sama Allah atau jauh dari Allah. Itu aja, lihat peristiwa. Oh iya, baik, tapi endingnya lihat apakah di belakangnya itu dia dekat sama Allah atau tidak, dia menjauh dari Allah. Kalau endingnya ke sana, tipu daya iblis banyak banget. Nanti kapan-kapan kita bahas. Untuk itu saya kira cukup. Mungkin besok kita lanjutkan lagi kalau ada kesempatan ya Pak, membangun jiwa kedua, dan sekaligus nanti kita buka sedikit pengaruh iblis di dalam kehidupan kita, biar tahu nih jebakan-jebakannya apa, terus kita bisa caranya supaya menghindar gimana gitu. Bukan menghindar ya, tetapi mendapat pertolongan dari Allah lah gitu. Kita nggak sekali nggak bakal bisa melawan iblis. Coba ya sekarang lawan. Oh, dia nggak kelihatan, kita kelihatan. Nah, nanti kita kasih tahu caranya. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberi panjang umur, rahmat Allah, barakallah datang kepada kita dan keluarga kita, lalu angkat semua menjadi kebaikan di depan Allah, dan menaikkan derajat kita di hadapan Allah menjadi hamba-hamba yang muttaqin. Saya kira itu saja. Ada lagi sebelum kita tutup? Cukup ya? Oke, cukup. Subhanallah rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekurang-kurangnya saya mohon maaf kalau kebenaran itu dari Allah, salah itu dari saya mohon dimaafkan. Saya dimaafkan Bapak Ibu? Ya, baik. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.